Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana semua sehat ya? Ya Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini di rumah semua ya? Di rumah atau di mana? Di rumah. Di rumah, Pak. Di rumah, Di rumah karo ngopi, karo ngopi Bang. Lho, kopi karo pisang goreng ngono. Enak. Nah, ya, enak mantap loh, Mas. Pak. Ya, ngopi karo pisang goreng, atau tempe goreng, menduan ya, Ra. Wah, Waduh. mantep itu. Menduan kuwi lho, menduan apa pisang goreng apa karo roti ya. Ra. Enang hik nek. Pak, seger nih Pak. Seger. Oke, hari ini kita akan bahas wireless network ya. Kalau minggu kemarin, mohon maaf kemarin nggak bisa meet ya, karena ada sesuatu hal. Tapi sudah saya beri materinya lewat link YouTube ya, yang kemarin mengenai media transmisi. Ya, jadi media transmisi kemarin ada media kabel ya, yang kemarin kita sampaikan di pertemuan kemarin. Hari ini kita akan bahas mengenai sedikit wireless network ya. Tapi sebenarnya ada mata kuliah sendiri wireless network, tapi ini sedikit kita sampaikan mengenai jaringan tanpa kabel atau biasa disebut dengan wireless network. Sudah kelihatan belum apa namanya PPT saya? sudah Pak. Sudah ya. Pak. Oke. Ya. Baik, wireless network atau jaringan tanpa kabel atau biasa disebut dengan nirkabel, jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Jadi media transmisinya tanpa menggunakan kabel tetapi menggunakan gelombang frekuensi radio atau radio frekuensi ya. Ya biasanya kalau kita mendengar kata wireless network itu biasanya kita terbayang di dalam pikiran kita itu ya kita masang ini ya apa namanya antena wireless di atas tower gitu ya. Ada antena parabolik, ada antena grid dan seterusnya itu seolah gitu, seperti itu apa jaringan wireless. Jaringan wireless LAN atau local area network, wireless local area network ini teknologi yang menghubungkan ya dua buah komputer atau lebih ya. Jadi menghubungkan dua, kalau kemarin menggunakan kabel berarti jaringan kabel ya. Kalau ini jaringan wireless LAN. Ya. Jadi menghubungkan dua buah atau lebih komputer ya dengan menggunakan media transmisinya bukan lagi menggunakan kabel tetapi media transmisi menggunakan transmisi gelombang radio atau radio frekuensi atau biasa disebut dengan RF atau radio frekuensi. Jadi ini untuk koneksi antara PC dengan PC atau PC dengan server ini tidak menggunakan kabel tetapi menggunakan gelombang radio atau radio frekuensi. Jadi tidak menggunakan kabel ya. Bisa dilihat seperti gambar di sini ya. Ini kan ada PC ini tanpa menggunakan kabel untuk bisa terkoneksi atau bisa saling berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel tetapi dengan menggunakan wireless network yaitu dengan menggunakan gelombang radio frekuensi untuk media transmisinya. Kemudian kenapa menggunakan gelombang radio ya? Jadi teknik menggunakan gelombang radio ini memanfaatkan kelemahan dari panca indera manusia karena manusia tidak bisa melihat ya gelombang radio frekuensi ini. Jadi memanfaatkan kelemahan dari panca indera manusia. Coba bayangkan kalau kita ya, bisa melihat gelombang radio itu betapa ruwetnya ya gelombang radio yang ada di sekitar kita. Banyak sekali ya saat ini banyak sekali perangkat-perangkat yang terkoneksi atau menggunakan wireless ya, handphone, smart apa namanya, smartphone dan lain sebagainya, ya, laptop dan sebagainya. Itu semua menggunakan banyak sekali yang menggunakan apa gelombang radio atau radio frekuensi. Sehingga ini teknik radio ini memanfaatkan kelemahan dari panca indera manusia. Kita tidak bisa melihat apa namanya gelombang radio tersebut. Kalau berbeda dengan kalau kabel ya, kalau kabel kita bisa melihat itu ya seperti yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu ya, kabel telepon, kabel dari koneksi internet dari provider itu yang dipasang menggunakan cagak apa tiang itu ya. Kan kita bisa melihat betapa ruwetnya ya seperti itu kalau menggunakan kabel ya.
Nah, coba bayangkan kalau belum ada tidak menggunakan atau tidak ada wireless network, itu bayangkan berapa banyak kabel yang harus digunakan ya. Nah, kalau kita bisa melihat di gelombang radio ya seperti itu, seperti bentangan kabel itu ya, ruwet seperti itu ya, ini gelombang. Sehingga ini tidak bisa dilihat dengan panca indera manusia. Teknologi radio ini menggabungkan ya sinyal frekuensi rendah dan frekuensi gelombang pembawa dengan frekuensi tinggi ya dalam modulator yang nanti dikonversi ke gelombang elektromagnetik yang nanti akan dipancarkan ke udara. Jadi media rambat dari radio frekuensi ini melalui udara ya, media pancarnya atau media rambatnya melalui udara, sehingga kalau ada ruangan yang tertutup ya, udara tertutup sehingga udara tidak bisa masuk, tidak bisa berganti, maka otomatis ruangan itu tidak akan bisa berganti atau bisa masuk gelombang elektromagnetik atau radio frekuensinya. Sehingga kalau kita berada di dalam ruangan yang tertutup, misalkan di gedung yang tinggi atau berada di dalam gedung yang tertutup, biasanya sinyal dari perangkat mobile kita itu sulit untuk mendapatkan sinyal ya, karena memang tertutup ya, karena media rambat dari gelombang elektromagnetik ini dipancarkan melalui udara, begitu ya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihan menggunakan wireless network ya. Kelebihan utama dari jaringan wireless ini adalah mobilitas dan terbebasnya perangkat yang kita miliki itu dari kerumitan bentangan kabel ya. Kalau di dalam satu ruangan kita menggunakan menggunakan wireless network, kan sudah tidak lagi banyak kabel yang terbentang di sana, sehingga kelihatan rapi, kelihatan bersih ya, terbebas dari bentangan kabel. Ya, ini kelebihan utamanya. Jadi mobilitas dan berbebasnya perangkat yang kita miliki itu dari kerumitan atau bentangan kabel. Ada kekurangannya ya. Kekurangannya dengan menggunakan wireless network ini adanya interferensi radio oleh cuaca. Ya, apalagi yang radio wireless yang outdoor ya, yang di luar ruangan, yang menghubungkan antar gedung satu dengan gedung yang lain. Jadi ini biasanya ada interferensi radio oleh cuaca atau perangkat wireless lain atau penghalang. Ada penghalang seperti tembok ya, gedung, bukit, gunung, atau bahkan pohon yang besar yang tinggi. Jadi line of sight-nya ini garis lurus antara radio pemancar dengan radio penerima ini akan terganggu atau ada penghalang itu ya. Jadi ada gedung tinggi atau tembok atau bukit atau gunung atau bahkan pepohonan yang besar tinggi itu bisa menjadi penghalang terhadap line of sight, jadi garis lurus antara radio pemancar dengan radio penerima. Kemudian kekurangannya adalah rentan terhadap upaya penyadapan ya, karena karena bisa dilihat ya maksudnya bisa disadap koneksi dari radio wireless yang kita miliki itu, sehingga rentan terhadap upaya penyadapan. Ini kira-kira line of sight-nya. Jadi misalkan ini ada dua radio ya, radio pemancar dengan radio penerima dengan radio pemancar ya, garis lurus antara kedua radio dengan pemancar dengan radio penerima ini disebut dengan line of sight. Misalkan ini ya, jadi line of sight ini tidak boleh ada terhalang ya. Garis lurus ini tidak boleh terhalang, baik itu gedung, tembok, atau pepohonan atau gunung. Kemudian daerah di sekitar garis lurus ya, ini garis lurusnya yang di tengah ini. Kemudian di sekitar garis lurus ini namanya adalah Fresnel zone. Yaitu Fresnel zone itu daerah di sekitar garis lurus. Ini adalah wireless outdoor ya. Wireless outdoor itu jaringan wireless yang berada di luar ruangan ya, biasanya menghubungkan dua atau lebih gedung yang berbeda yang jauh ya jaraknya ya, menghubungkan dua buah gedung atau lebih yang jauh jaraknya. Ini contohnya, misalkan gedung ini ya, dengan di sini ada radio pemancar di gedung ini dan di penerimanya di sini misalkan. Ini garis lurus antara kedua radio ini disebut dengan line of sight. Kemudian daerah sekitar garis lurus ini disebut dengan Fresnel zone. Fresnel zone itu area di sekitar garis lurus antara antena atau radio pemancar dengan radio penerima ya, yang sebagai media rambat frekuensi itu disebut dengan Fresnel zone. Jadi daerah sekitar garis lurus ini tadi ya, daerah di sekitar garis lurus ini, garis lurusnya di tengah dari daerah di sekitar garis lurus ini disebut dengan Fresnel zone. Ini sebagai media rambat dari frekuensi antara kedua radio ini ya.
Fresnel ideal Fresnel harus dipenuhi ya, 20% gangguan apabila mohon maaf sudah terlihat ya beta saya. Takut saya putus karena di sinyal di tempat saya agak down. Terlihat ya? Masih terlihat Pak, sudah. terlihat, Oh Pak. ya. Terlihat. Nanti kalau tidak terlihat atau kurang jelas nanti bisa disampaikan ya, karena kita tidak bisa ini ya. Oke, ini kemudian 20% ya, 20% gangguan di daerah sekitar garis lurus atau Fresnel zone tadi. Apabila ada gangguan 20% saja maka akan mempengaruhi kualitas link ya, mempengaruhi kualitas link antara kedua radio tersebut. Ya, dan lebih dari itu maka kalau lebih dari 20% saja itu akan mempengaruhi kualitas link, akan mempengaruhi koneksi antara kedua radio. Apalagi kalau lebih dari 20% ada gangguan ya, gangguan tadi ya seperti misalkan ada ya, gangguan di sini ya, di antara dua garis di antara garis lurus ini ya, daerah di garis lurusnya apabila ada gangguan 20% saja maka akan ada mempengaruhi kualitas link. Ya gangguan itu bisa tembok yang tinggi, gedung yang tinggi, atau gunung ya, atau pepohonan yang tinggi, itu bisa menjadi penghalang gangguan. Sehingga kalau lebih dari 20% maka akan menghasilkan transmisi data yang buruk. Gitu ya, maka khusus untuk ini ya wireless yang di outdoor di luar ruangan sangat diperhatikan pada waktu memasang antara radio antena ya, antara antena penerima dengan radio pemancar itu harus diperhatikan, harus dihindari harus diperhatikan ya, harus sangat dihindari daerah-daerah daerah ini namanya yang mempengaruhi yang kualitas link tersebut ini. Ya, kemudian halangan Fresnel zone itu dapat berupa bangunan dan juga pepohonan. Ya, karena kenapa pepohonan? Karena pohon yang tinggi, pohon itu kan mengandung air ya, memang. Pohon kan mengandung air lah. Air yang ada di dalam di daun itu, daun ya, karena pohon itu kan ada mengandung daunnya mengandung air, sehingga air yang ada di dalam pohon itu air yang ada di daun ya maksud saya itu akan menyerap sinyal ya, sehingga apabila halangan itu berupa pepohonan yang tinggi dan banyak daunnya maka akan mengganggu kualitas transmisi data kualitas link, karena sinyal diserap oleh daun yang ada di pepohonan tersebut. Ini gambarnya tadi ya, ini sama kalau disimulasikan ya seperti ini kira-kira. Ya kira-kira seperti inilah ya gambarnya. Jadi itu yang urat-urat ini, yang garis lurus ini disebut line of sight, kemudian yang di sekitar ini yang urat-uratnya adalah daerah Fresnel zone, daerah merambatnya gelombang radio atau radio frekuensi. Ini standarisasi dari perangkat wireless ya, ada 802.1 dan seterusnya sampai 802.16. Tapi yang biasa digunakan di Indonesia ya, nanti kita lihat ini contoh jaringan wirelessnya adalah infrared. Kalau dulu ya, dulu pernah ada infrared data associate ya, ada atau IRDA infrared. Ini juga termasuk wireless ya, karena dia tanpa kabel ya, komunikasi antara kedua device ini tanpa kabel, tetapi low energi ya, tidak dapat menembus dinding atau penghalang lainnya ya, digunakan hanya untuk koneksi PDA dan PC misalkan pada waktu itu, untuk remote control ya, kemudian wireless, keyboard, mouse ya, kemudian jarak pendek hanya 1 meter, komunikasi one to one ya. Kemudian latar data, lebar data untuk wireless infrared ya, ini hanya 96 atau 9600 ya bit per second ya, nanti sangat lambat ya, tidak begitu cepat karena dan jaraknya hanya 1 meter. Contohnya remote televisi lah, kalau Anda masih punya remote televisi ini menggunakan wireless ya, wireless tapi yang jenis infrared. Dan ada Bluetooth ya. Ada Bluetooth ya. Bluetooth ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz ya. Kemudian kecepatan juga low speed, komunikasi jarak pendek kurang lebih 10 meter ya, dapat berkomunikasi dengan beberapa perangkat pada saat yang bersamaan. Ya, ini one to many. Kalau yang infrared tadi hanya one to one ya. Kalau Bluetooth ini bisa one to many ya, bisa berkomunikasi dengan beberapa perangkat pada saat yang bersamaan. Kemudian ini perkembangan standar
wireless ya 802.11, ada 802.11a, B dan seterusnya sampai C, tapi yang digunakan di Indonesia ya, penggunaan di Indonesia ini menggunakan 802.11a, 802.11b dan G. Yang 802.11a ini menggunakan frekuensi antara 5,2 sampai 5,8 GHz ya. Kemudian yang 802.11b ini menggunakan frekuensi 2400 MHz sampai dengan 2485 MHz ya, dengan kecepatan bisa membawa bandwidth antara 2 megabit per second sampai 11 megabit per second ya. Ini. Kemudian yang 802.11g ini sama dengan 802.11b, hanya bandwidthnya lebih besar, bisa membawa bandwidth 108 megabit per second. Ya, ini biasanya yang 802.11g ini untuk wireless yang di luar ruangan, yang 802.11b ini biasanya yang wireless untuk di dalam ruangan atau indoor, yang ini yang outdoor. Ini tidak boleh ya. Kemudian fungsi wireless LAN ya, dalam kategori penggunaan wireless LAN ada dua penggunaan yang bisa dimanfaatkan, jadi ya penggunaan wireless LAN di dalam ruangan atau indoor, dan penggunaan wireless LAN yang di luar ruangan atau outdoor ya. Ya biasanya yang outdoor ini, yang wireless outdoor atau di luar ruangan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua titik di luar gedung atau di luar rumah. Nah, ini ya, jadi ada wireless di dalam ruangan atau indoor dan wireless di luar ruangan atau outdoor ya. Kemudian ada beberapa istilah di dalam jaringan wireless ya. Ada overlap, ada non overlapping, ada bandwidth ya, ada throughput ya. Overlap itu penumpuan ya, penumpukan frekuensi ya pada saat bandwidth itu membawa data. Jadi frekuensi yang menumpuk pada saat bandwidth itu membawa data, sehingga disebut dengan overlap. Kalau non overlapping, setiap frekuensi tidak saling bertumpuk ya. Ya, agar jaringan itu dapat tersusun dalam urutan paket data tertentu. Kalau bandwidth sendiri adalah suatu ukuran ya, suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau lebar jalur data ya. Jadi semakin besar bandwidth, maka data yang mengalir itu semakin cepat ya, karena lebar jalur. Kalau diibaratkan jalan itu ya lebar jalannya. Jadi kalau kita misalkan naik mobil ya di jalan yang sempit, itu otomatis kita tidak bisa cepat kan ya. Kalau jalannya sempit ya, kanan kirinya jurang misalkan hanya muat satu mobil saja, kan kita tidak bisa cepat ya, tidak berani banter karena kan sempit jalannya ya. Tapi kalau semakin lebar jalannya itu, misalkan jalan tol ya, kita pakai sendiri misalkan ya, wah itu bisa kita berjalannya juga bisa kencang cepat ya. Jadi lebar bandwidth ini misalkan adalah lebar jalur data ya. Satu ukuran dari banyaknya, atau suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain ya dalam suatu waktu tertentu, atau bit per second misalnya. Kalau throughput ini bandwidth aktual yang diukur secara spesifik. Jadi bandwidth aktual ya. Jadi misalkan saya punya koneksi internet ya dengan kecepatan atau bandwidthnya adalah 10 megabit, ya, 10 megabit per second. 10 megabit per second. Kemudian saya download file ya. File itu ukurannya 10 mega. Dengan bandwidth yang saya miliki 10 megabit per second, saya gunakan sendiri, saya download satu file dengan ukuran 10 mega, mestinya secara ini kan karena kecepatan bandwidth saya adalah 10 megabit per second, dan saya mendownload satu file dengan ukuran 10 mega kan mestinya itu file bisa terdownload dalam waktu 1 detik ya. Tetapi kenyataannya tidak ya, file tersebut terdownload dalam waktu 10 atau 1 menit misalkan ya. Sehingga itu throughput adalah bandwidth yang aktual, bisa diukur nanti ya, bisa dicari bandwidth sebenarnya atau throughputnya adalah berapa. Biasanya nilai bandwidth itu selalu lebih besar dari nilai throughput ya. Nilai bandwidth selalu lebih besar dari nilai throughput. Kemudian WiFi, wireless fidelity ya. WiFi sebenarnya merupakan merek dagang ya, merek dagang dari wireless LAN yang diperkenalkan dan distandarisasi oleh WiFi Alliance ya. Standar WiFi didasarkan pada tadi ya, standar 802.11. WiFi Alliance ini pertama kali membentuk wireless Ethernet ya. Jadi pertama kali yang membentuk wireless Ethernet
Ya, wireless Ethernet itu ya LAN card tetapi wireless ya. Ini kalau pengen laptop itu ada wireless Ethernet ya. Ya, PC kalau pengen bisa terkoneksi bisa ditambahkan dengan wireless Ethernet ya. Ya, kemudian sertifikasi WiFi proses untuk memastikan bahwa kesesuaian ya, perangkat wireless wireless LAN yang 802.11 itu dipastikan sesuai standarisasinya ya. Harus itu namanya sertifikasi WiFi ya, termasuk access point ya atau IP, wireless card atau perangkat kartu wireless dan lain sebagainya semua harus tersertifikasi oleh WiFi ya untuk memastikan bahwa perangkat tersebut sesuai antar perangkat wireless LAN yang 802.11 meskipun berbeda merek tetapi semua harus mengikuti standarisasi atau sertifikasi dari WiFi sehingga dipastikan bahwa standar peralatan wireless tersebut standar sudah tersertifikasi dan standar atau sesuai dengan peralatan wireless LAN yang 802.11 ini. Jadi meskipun berbeda vendor ya, ada yang dari TP-Link, ada yang dari D-Link misalkan, ada yang dari ProLink misalkan ya. Tetapi semua harus mengikuti sertifikasi WiFi sehingga semua bisa digunakan antar perangkat meskipun berbeda vendor, berbeda merek, tetapi semua harus sesuai dengan standar yang dari sertifikasi WiFi. Kemudian ada topologi wireless network, ada ad hoc ya. Ad hoc ini jaringan sederhana yang dimana komunikasi terjadi antara dua perangkat atau lebih pada cakupan area tertentu ya. Jadi nanti bisa dilihat ad hoc. Jadi kalau kayak server jelas ya, kayak server itu berarti ada server yang mengatur di situ, yaitu apa? Menggunakan access point. Kalau ad hoc tidak ada tidak tanpa access point ya. Klien atau server menggunakan access point. Ya seperti ini kita bisa lihat ya di kiri ini adalah ad hoc ya. Misalkan Anda punya laptop dengan laptop mana Anda ada. Itu bisa dibuat jaringan wireless dengan menggunakan ad hoc, jenis jaringan ad hoc. Jadi tanpa menggunakan access point. Nah, ini jenis jaringan ad hoc. Tapi yang kalau di sebelah kanan ini termasuk client server, jadi dia menggunakan perangkat namanya access point ya. Access point di sini sehingga perangkatnya terkoneksi dulu ke access point, baru nanti semua terkoneksi ke access point sehingga bisa saling berkomunikasi. Kalau yang ini ad hoc ini ya. Ini ya. Ini juga sama ya. Ini ad hoc tapi ini kan ada PC ini ada wireless Ethernet kan yang ada antenanya ya. Ini jenisnya Independent Basic Series Set atau IBSS. Ini juga sama, ini menggunakan access point di tengah, basic service set di sini. Nah, ini juga sama, ini extended service set ya. Di sini ada wireless yang terkoneksi di sini. Ini wireless, ini juga wireless. Ini wirelessnya koneksi di sini misalkan. Ini wirelessnya dengan ini ya. Ini access point, maaf, ini access point. Ada access point ini saling terhubung misalkan. Ini disebut extended service set ya nih. Atau seperti ini ya. Kalau ini tadi pakai kabel ya. Ini antar wirelessnya, antar access point dihubungkan dengan kabel. Kalau ini tanpa kabel ini. Wireless access point di sini dengan access point di sini ya dihubungkan sehingga bisa berkomunikasi, jaringannya ada di sini dengan di sini bisa berkomunikasi ya tanpa harus menggunakan kabel tapi melalui wireless access point di sini. Ini contoh beberapa topologi ya jaringan wireless. Antena. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa wireless itu berarti harus punya radio dan antenanya ya. Radio dan antena penerima dan antena pemancar ya. Kalau di perangkat penerima yang seperti kita miliki handphone atau laptop yang kita miliki bisa antena penerima. Tapi kalau yang di luar ya contohnya antena penerima dan pemancar itu yang wireless outdoor ya. Itu ada antena pemancar, penerima. Misalkan contohnya ini antena parabolik ya seperti ini. Kalau Anda pernah lihat di tower ya yang dipasang di tower provider itu biasanya kita temui antena seperti ini. Ini antena parabolik. Ini antena parabolik ini bisa frekuensinya bisa 5,8 GHz, 7 GHz, 10 GHz dan bahkan ada yang sampai dengan 15 GHz. Ini.
Itu seperti ini antena Motorola Canopy antena. Kalau kita lihat seperti di gedung-gedung itu yang berlangganan dengan menggunakan antena ini ya Canopy ya seperti ini. Layanan data, layanan TV ini ya, TV digital itu biasanya menggunakan antena-antena yang seperti ini. Ya. Dia bisa frekuensinya ada yang 2,4 GHz, bahkan ada yang 5 sampai dengan 5,7 GHz. Ini antena grid, kalau kita lihat di tower yang ke perusahaan atau kantor-kantor itu ada yang punya tower kecil ya, tower gitu kecil, kemudian di atasnya ada antena seperti ini antena grid ya. Antena ini hanya frekuensinya bisa berfrekuensi 2,4 GHz. Ini antena kaleng ya, kalau kita lihat bisa. Kemudian ini jenis jaringan dengan antena dengan point to point ya, point to point antena. Point to point antena ini ada antena pemancar dengan antena penerima, master ya, master slave ya. Ini master, ini yang menyediakan provider, misalkan dia yang menyediakan koneksi internet ya. Di sini ada koneksi internet. Kemudian ini diberikan ya koneksi ke sini ya, ke gedung kedua ini misalkan. Sehingga ini karena jaraknya jauh ya, dari 10 km. Sehingga perlu wireless, antena wireless ya, jaringan wireless outdoor. Nah, ini antena yang di luar. Nah, ini bisa point to point, artinya point to point itu satu antena pemancar dengan satu antena penerima, point to point ya, koneksinya 1 ke 1 ya, sehingga satu antena pemancar dengan satu antena penerima ya, sehingga ini disebut dengan point to point antena. Kalau yang ini point to multi point, yang di tengah ini adalah antena pemancar yang ada koneksi internet satu, kemudian di-share ke beberapa antena ya, ke beberapa antena penerima di sini, sehingga disebut dengan point to multi point seperti ini ya, point to multi point ya. Ini ya, ini misalkan provider ya, kita pasang antena ya, pemancar, kemudian diterima oleh beberapa antena penerima. Ini point to multi point. Kemudian ini kalau kita lihat ya, untuk outdoor ya, ini perangkat wireless outdoor, perangkat wireless di luar ruangan. Ini adalah antena yang paling atas yang biasa dipasang di tower. Atas yang kelihatan itu antena, bisa antena grid, bisa antena parabolik tadi ya, antena opsional kan, antena itu opsional pilihan. Ada antena grid, antena parabolik dan seterusnya. Kemudian di sini ada radionya, di sini radio. Ya, kemudian kemudian di sini antara antena dengan radio ini dihubungkan dengan menggunakan kabel koaksial ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya di media transmisi yang menggunakan kabel kan ada kabel koaksial itu, yang biasanya seperti kabel antena televisi. Nah, ini kabel koaksial ini. Ini yang menghubungkan dari antena dengan radio, antena dengan radio wirelessnya ini ya, radio wireless outdoor ya. Kemudian dari radio ya, ini kan tadi antena ya, antena kan opsional, tidak harus seperti ini kan ya, antena grid boleh, antena disesuaikan dengan kebutuhan, apakah mau antena grid atau antena yang lain opsional. Kemudian dari antena dipasang kabel dihubungkan dengan kabel koaksial ke radio. Kemudian dari radio wireless yang outdoor ini ke jaringan di bawah ini menggunakan kabel UTP ya, kabel UTP kemarin sudah disampaikan ya, ada kabel UTP atau STP yang kalau kita buka ada 8 ulir kabel itu ya. Jadi dihubungkan dengan kabel UTP sampai ke jaringan lokal atau jaringan LAN yang ada di tempat kita. Ya, ini wireless, perangkat wireless untuk di luar ruangan atau outdoor. Ini kalau kita lihat ya, secara ini ya, seperti ini ya. Nah, ini sama lah kalau digambar secara ini ya. Sama ini antena, kemudian ke access point outdoornya, kemudian nanti itu LAN ya, ke bawah ke jaringan LAN di bawah atau ke modem dan sebagainya. Ini kemudian access point ya, access point ini seperti ini.
Akses point. Akses pointnya ini untuk akses point yang seperti ini adalah untuk jaringan wireless yang di dalam ruangan ya, di dalam ruangan seperti ini ya. Kalau kita sering ada koneksi apa namanya internet atau hotspot area ya, nah, itu menggunakan akses point seperti ini. Kalau kita berada di gedung ya atau di lobi misalnya, di situ disediakan koneksi internet hotspot area, nah itu menggunakan akses point seperti ini. Nah, ini ya. Ini akses point yang digunakan untuk wireless LAN yang ada di dalam ruangan atau wireless LAN indoor ya. Kalau yang ini yang outdoor tadi ya, yang di outdoor yang di luar tadi yang kita lihat di atas di sini tadi lah ini. Ini radio wireless outdoor seperti ini antenanya, ini radio wirelessnya. Kalau yang di indoor kan seperti ini nih, ini indoor, ini di dalam ruangan, ini antenanya seperti ini biasanya ya, atau seperti ini modelnya. Ini ya, ini tadi kalau diperjelas di outdoor seperti ini kan, perangkat wirelessnya outdoor. Ini yang biasanya menggunakan 802 11G wireless ya, yang digunakan di luar ruangan. Itu kemudian hotspot area ya, hotspot merupakan coverage ya, area yang dimiliki akses point agar komputer itu dengan perangkat wireless di sekitar dapat terkoneksi internet. Ya, hotspot menyediakan layanan wireless LAN dan internet ya secara gratis maupun berbiaya ya. Ya. Jadi bisa gratis atau bisa berbayar. Biasanya area hotspot area ini menghubungkan ya, menggunakan ya digunakan itu di tempat-tempat umum ya seperti lobi atau area parkir atau kantin ya, tempat-tempat umum. Itu bisa dibuat dengan hotspot area. WLAN ya digunakan user. WLAN yang digunakan user bisa melakukan akses kelayaan akses point. Nah, ini ya, ini hotspot area. Ini hotspot area, gambar hotspot area seperti ini. Ini kalau kita lihat ya, ini kita punya koneksi internet ya di router akses point di sini nih, di ruangan ini ya. Ini akses pointnya yang berada di sini. Sehingga ini sinyal kuat ya di ruangan kita. Sehingga nanti sinyal akan diterima melemah ini masih kuat karena masih dekat. Ini sudah berkurang 1, ini berkurang 1 sampai di sini tinggal 2. Nah, ini karena apa? Karena ini media rambat akses point ini adalah melalui apa? Melalui udara tadi ya. Sehingga banyak sekatan, banyak ini kan mengganggu apa namanya? Sirkulasi udara yang ada di sini, sehingga sampai agak jauh ya tentu saja akan berkurang ya sinyal ini yang dipancarkan. Yang untuk akses point yang di dalam ruangan sendiri ya maksimal itu bisa sampai 100 meter sebenarnya ya untuk koneksi apa namanya radiusnya ya, radius koneksi itu bisa 100 meter dengan ruangan yang terbuka. Tetapi dengan ruangan-ruangan yang tertutup ya, tersekat-sekat dengan tembok ya, biasanya akan mempengaruhi dari link yang ada di situ, sehingga ada ruangan yang memang tidak bisa terjangkau karena media rambat dari radio frekuensi ini melalui udara. Ini contoh gambaran dari hotspot area di dalam ruangan atau indoor. Ini wireless adapter wireless ya, ada wireless apa namanya PCI card. Kalau kita di PC kita ya, di komputer kita, punya komputer atau PC di rumah ya, kemudian di sekitar kita ada jaringan hotspot area, kemudian kalau PC kita agar bisa terkoneksi ke hotspot area, maka kalau belum ada wireless adapternya maka perlu ditambahkan ya, bisa ditambahkan seperti ini, wireless LAN card seperti ini, nanti dipasang di PC ya, PC-nya dibuka kemudian bisa dipasangkan wireless LAN card seperti ini, atau ditambahkan yang USB atau yang kartu PCMA. Tapi biasanya rata-rata untuk ini pakai USB ya, yang USB lebih simpel daripada kita buka di casing kita tambahkan wireless LAN card adapter. Nah, ini pilihan, jadi harus ditambahkan adapter wireless, agar bisa terkoneksi ke jaringan internet melalui wireless LAN. Ini tadi ya antena wireless, tadi sudah disampaikan jenis antena wireless LAN ada omnidirectional, ada bidirectional dan unidirectional ya. Ini jenis-jenisnya.
Untuk omnidireksional ini sangat cocok ya digunakan untuk cakupan area yang luas. Ya ini antena omni ya, kalau kita memasang wireless dengan antena omni ini memang cocok untuk area yang cakupannya luas. Kalau bidireksional ini cocok untuk di luar ruangan ya, yang menghubungkan antar gedung itu menggunakan antena jenis bidireksional. Ya misalkan gedung A, gedung B dihubungkan dengan wireless outdoor, maka antenanya menggunakan antena bidireksional. Kalau unidireksional ini cocok untuk koneksi point to point ya, antar gedung yang berlainan daerah. Ini menggunakan bidireksional ya. Kita lihat yang antena omnidireksional ini akan merambatkan sinyal radio frekuensi ke segala arah secara horizontal ya. Namun jarak daya pancarnya terbatas. Nih, omnidireksional mempunyai range hingga 60 dB ya, yang dapat digunakan pada aplikasi di dalam gedung. Ini. Contohnya seperti ini nih, gambar antenanya ya. Kalau kita sering lihat ini di antena seperti ini kan yang di tadi ya, yang di wireless indoor tadi kita lihat ya, kembali ke sini. Nah, ini juga antena omnidireksional atau yang ini nih. Yang ini, ya ini menggunakan antena jenis omnidireksional. Yang ini, ya balik ke sana tadi. Ya ini, atau seperti ini ya. Ini biasanya yang kalau di dalam gedung itu pengen ditambahkan ada penguat sinyal ya, ditambahkan antena omnidireksional seperti ini. Nah ini yang bidireksional ya, antena yang di luar gedung ya, seperti ini antena grid. Ini termasuk antena bidireksional. Nah, ini antena bidireksional. Kemudian yang ini bidireksional sudah ya, ini bidireksional antena grid seperti ini. Kemudian kalau yang ketiga jenis antena unidireksional ini contohnya antena Yagi. Antena ini hanya mentransmisikan ya, serta menerima energi atau sinyal frekuensi radio atau radio frekuensi dalam satu arah. Ya, unidireksional ini tipe antena yang antena Yagi contohnya ya, antena ini hanya mentransmisikan serta menerima sinyal radio frekuensi dalam satu arah. Contohnya antena ini ya, antena Yagi kalau Anda pernah ya, antena televisi, antena radio itu termasuk antena unidireksional. Ya, antena televisi, ya, antena radio termasuk antena unidireksional. Ya ini antena unidireksional. Itu kira-kira. Ada pertanyaan dulu? Mau tanya Pak, Ya silakan. kalau point to point itu pakai alat apa aja ya Pak? Pakai WiFi Rank Extender Pro yang ada di toko online itu bisa nggak ya? Yang mana? Yang point to point untuk di luar gedung atau di dalam gedung? Di indoor Pak. Indoor bisa saja pakai apa namanya pakai wireless yang itu juga bisa saja, tapi dibuat dengan pengaturannya ya, dibuat di settingnya, dibuat yang nanti point to point kan ada pilihannya nanti. Wireless yang ada di indoor itu bisa diatur, tapi kan cuma jaraknya tidak jauh ya, karena indoor kan jarak koneksinya itu kan tidak jauh itu kan ya, cakupannya itu loh Mas. Kalau memang yang khusus untuk di luar ruangan kan memang khusus untuk yang jaraknya jauh ya, di antar gedung yang jaraknya jauh itu harus menggunakan yang outdoor. Tapi kalau yang di indoor bisa saja dibuat point to point, tetapi ya itu tadi jarak koneksi antara kedua radio itu ya tidak terlalu jauh. Ya misalkan gedungnya 2 gedung tapi berdekatan, itu bisa saja dibuat indoor ya, radio IP access point indoor dibuat point to point untuk koneksi kedua radio itu, kedua wireless itu dibuat point to point, bisa Mas ya. Iya Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Saya mau nanya Pak, untuk access point yang indoor itu kan yang saya tahu ada, kalau ini saya mau tanyakan 2 jenis, yang contohnya TP-Link yang biasa sama yang Unifi merek Ubiquiti itu Pak. Unifi itu Pak katanya AP-nya dia nyebarin frekuensinya itu kayak mantul-mantul gitu loh Pak. Jadi sama yang satunya yang TP-Link itu, jadi misalkan kehalang tembok
sama yang tadi Ubiquiti itu dia lebih bagus jaringannya yang UniFi itu Pak. Jadi maksud saya itu teknologi di dua perangkat itu kok bisa berbeda Pak? Teknologi Ya, apa memang yang di UniFi itu Pak? kalau teknologi UniFi ini memang sudah dilengkapi ini ya, apa namanya, sinyal itu bisa merambat ya, bisa merambat melalui ini apa media menembus tembok ya biasanya. Asalkan itu masih ada apa namanya udara yang bisa masuk di situ. Tapi kalau biasanya yang kita pilih yang kita yang sering digunakan itu tertutup tembok saja meskipun masih ada udara apa namanya udara yang bisa masuk itu biasanya sinyal sulit untuk masuk di sana. Ya, makanya memang cocok untuk kalau di dalam ruangan ya radio di dalam ruangan yang memang ruangan itu banyak sekat-sekat tembok ya banyak sekat biasanya kan ruangan-ruangan itu banyak yang sekatannya itu sekatan tembok ya kalau tembok itu kan memang udara itu nggak bisa tapi kalau ada yang apa namanya tidak tembok tetapi biasanya pakai apa itu namanya gypsum atau apa itu ya itu kan itu bisa masih udara bisa menyerap bisa masuk sehingga sinyal masih bisa masuk tapi kalau memang tembok itu kan dari ini ya dari batu bata itu ya jadi memang sulit untuk ini jadi memang sudah dikembangkan ya dari teknologi itu tapi memang ya biasanya kalau di dalam ruangan ya tidak dipasang hanya satu atau dua wireless access point pasti lebih dari itu karena kalau hanya dipasang ya kalau hanya dipasang satu atau dua saya yakin sinyal tidak akan bisa menyebar seluas yang ada di dalam ruangan tersebut ya, biasanya seperti itu jadi memang apa untuk dan pemasangannya pun juga harus diperhatikan jadi tidak sembarangan memasang titik yang dipasang itu juga kita sebagai seorang Indonesia itu harus juga pintar mencari tempat di mana kira-kira nanti sinyal yang dipancarkan oleh access point atau AP ini itu nanti bisa menyebar ke semua segala arah ya. Itu harus bisa memilih jadi tidak sembarangan asal pasang jadi asal pasang penting pasang di titik ini yang memudahkan kita pasang bukan tapi kita harus bisa memilih tempat yang memang apa namanya link atau apa namanya koneksi yang dipancarkan atau radio frekuensi yang dipancarkan oleh wireless access point itu bisa menyebar dengan baik ke segala arah dan bisa juga ditambahkan dengan wireless lain yang nanti bisa dijadikan sebagai repeater itu penguat sinyal jadi wireless access point yang bisa difungsikan sebagai repeater untuk memperkuat sinyal misalkan di lantai wireless utama kita pasang di lantai 1 kemudian lantai kita ada lantai 3 atau 4 ya, sehingga nanti bisa dipasangkan access point yang difungsikan sebagai repeater bisa dipasang di lantai 2 atau lantai 3 ataupun lantai 4 sehingga memperkuat sinyal yang dipancarkan dari wireless utama yang berada di lantai 1 seperti itu biasanya itu Mas ya. Terima kasih Pak. Ada lain? Ini koneksi saya terputus yang satu yang di laptop terputus ya. Halo, ada lain? Izin bertanya. Ya silahkan. Ini untuk materinya Ya. kita minta file bukan Ya. slide-nya. Ya nanti slide-nya. nanti di link ya. Nanti saya share di link ya. Oh ya. Bentar ini laptop saya apa? Koneksinya putus yang di laptop. Terima kasih. Ada lagi? Ya, ada lagi. Ada lagi enggak? Pak, saya mau nanya, tapi ini lagi ajan, saya nunggu selesai ajan dulu, Pak. Ya? Saya mau nanya, tapi ini lagi ajan. Kalau saya nunggu selesai ajan gimana, Pak? Ya, ya. Itu di situ di mana ya? Kok sudah adzan ya? Saya di Kalimantan Timur, Pak. Oh, ya, ya, ya. Ya, Kalimantan. Yang lain dulu kalau yang lain ada enggak?
ya Pak. Jadi gini Pak, yang saya mau tanyakan pointing yang tadi kayak point to point itu kan dari antena pemancar ke antena penerima. Nah itu biasanya yang terjadi banyak kendala atau bikin jaringannya lemot itu kan itu Pak ya, antenanya itu bergeser jadi nggak sesuai lagi sama antena ke yang penerimanya. Ya. Gelombang itu Pak, maksud saya dia itu lurus apa belok-belok yang kayak tadi Bapak tunjukin slide-nya itu. Jadi apakah antena itu ketika geser sedikit nanti langsung gelombangnya jalurnya kayak hilang atau gimana Pak? Bentar ya. Sebentar ya, tak connect internet dulu yang laptop ya. Siapa? Oke, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa koneksi untuk kedua radio penerima dengan radio pemancar itu adalah garis lurus ya, koneksi yaitu apa yang disebut dengan line of sight. Jadi radio pemancar dengan radio penerima itu garis lurus koneksinya. Kemudian di antara garis lurus itu kan ada yang namanya adalah Fresnel zone tadi ya. Jadi daerah sekitar garis lurus itu adalah Fresnel zone. Ya, Fresnel zone itu sebagai daerah untuk merambat sinyal antara kedua frekuensi itu. Ini. Jadi tadi yang ditanyakan bahwa untuk koneksi yang ini ya, yang point to multi point ya. Nah ini, yang point to multi point ya. Yang PTP aja Pak, jadi point to point. Oh ya, point to point seperti ini ya. Nah ini memang benar. Kalau kan ini kedua antena ini terhubung harus garis lurus. Kedua radio ini harus garis lurus. Apabila membelok ya nanti otomatis akan terputus ya koneksinya. Maka harus memang pemasangan ini juga tidak gampang ya, pemasangan kedua radio baik radio pemancar dengan radio penerima ini harus benar-benar kedua radio ini membentuk garis lurus. Ya, garis lurus. Dan harus diperhatikan bahwa di daerah sekitar garis lurus ini tidak ada hambatan lagi. Tadi ya, hambatan bisa gedung tinggi, tembok ataupun pepohonan yang tinggi. Itu bisa menjadi penghalang bagi koneksi kedua radio ini. Nah, ini koneksi kedua radio yang point to point. Ini harus garis lurus, membentuk garis lurus seperti yang tadi yang di atas tadi lo ya. Ini misalkan tadi di antara radio pemancar dengan penerima yang ini tadi. Nah, ini kan harus garis lurus, harus garis lurusnya. Nah, ini harus ini radio penerima, ini pemancar misalkan. Ini harus garis lurus kedua radio ini. Kalau di Fresnel zone itu ada pohon gitu Pak, enggak Pak? Asalkan kurang dari 20% gangguan, kurang dari 20% gangguan ini tidak masalah. Tetapi kalau melebihi dari 20%, biasanya akan mengganggu kualitas link. Jadi akan mengganggu transmisi data dari kedua radio ini akan buruk. Itu Mas. Kalau tiang nggak ngaruh berarti Pak ya, kalau tiang gitu? Apa? Tiang kayak tiang listrik, tower listrik gitu kan? Tidak masalah, tidak apa-apa. Kan biasanya tower tinggi ya Pak? Ya bisa, tidak masalah. Jadi yang menjadi penghalang biasanya gedung tinggi ya, gedung tinggi. Misalkan kita memasang
awalnya itu belum ada ya, awalnya belum ada gedung, tetapi berjalannya waktu beberapa tahun ternyata di situ dibangun hotel yang tinggi sehingga menjadi penghalang di tengah-tengah ini. Misalkan di sini dibangun hotel yang tinggi gitu, otomatis kita akan putus koneksi ini, tidak bisa, maka harus diganti, jalurnya harus diganti. Tak paham ya? Ya kan ada pepohonan yang tinggi, ya pohon yang tinggi itu juga akan menjadi penghalang. Berarti Itu. yang menentukan jaringan itu visual line of sight-nya itu Pak ya? Ya, garis ini. Garis lurus. Ini garis lurusnya. Dari visual line of sight ya. Gitu Mas ya. Masih Pak. Yang lain? Sudah, enggak ada. Cukup ya? Cukup Pak. Oke, yang lain kalau cukup berarti nanti absen di e-learning, kemudian di sini nanti ada tugas ya, bisa dilihat di e-learning materi dan di situ ada tugasnya di sana, nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan yang maksimal besok. Ya. Siap Pak. Oke. Maksimal kapan Pak? Besok Jamnya Pak? masih ya besok sore lah. Gampang jadi kerjakan ya lama lah itu pasti. Siapa? Gitu ya. Baik, mungkin itu. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin kita cukupkan sekian. Silakan kembali ke e-learning ya untuk melakukan presensi, kemudian melihat materi, kemudian nanti ada tugas silakan dikumpulkan melalui e-learning. Baik, terima kasih. Semoga tetap sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah ya. Saya. Ya Pak.